Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Direksi, Ibu Rahmatia, dan tim manajemen sekalian. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Zoom meeting pada malam hari ini. Nah, baik. Sebelum saya mulai, saya ingin membagikan, langsung saja saya akan membagikan. Nah, apakah suara dan bagikan layar saya sudah kelihatan, Ibu Direksi, Ibu Rahmatia? Saya lihat sudah jelas dan sudah eh, terang. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Selanjut, saya izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Alif Sakti, posisi sebagai lead data analis di perusahaan ini. Pada sesi malam ini, saya akan memaparkan visualisasi dan analisis kinerja penjualan global kita. Nah, di sini tujuan kita bukan sekedar melihat deretan angka saja, melainkan mengekstraksi actionable insight untuk menentukan langkah strategis kita di kuartal yang akan mendatang. Nah, pembahasan kita akan mencakup empat area. Yang pertama, tren makro, evaluasi performa jangka pendek, dan analisis portofolio produk, dan yang terakhir, pemetaan penetrasi pasar global. Nah, mari kita lihat di big picture-nya yang ada di layar Ibu. Seperti ini yang kelihatan di kursor saya di layar Ibu dan tim manajemen. Nah, di tengah ini adalah tren historis penjualan kita dari kuartal 2019, seperti bisa dilihat 2019, hingga di kuartal kedua pada 2023. Nih, tren histori penjualan. Nah, meskipun kondisi ekonomi global sangat dinamis, beberapa tahun terakhir ini traksi pertumbuhan kita secara historis sangat solid. Seperti pada garis yang di layar, tren ini menunjukkan pergerakan ke atas yang stabil pada tahun 2019 dan pada 2020 kita berada di fase pemetaan dan perhatikan akselerasi yang terjadi pada akhir 2021. Nah, ini akhir 2021 kita berhasil menembus angka 1 juta dan kurva ini terus bergerak agresif menuju garis 2 juta sales price akumulatifnya. Nah, ini 2021 eh, angkanya itu terus naik. Nah, insight utamanya apa? Strategi ekspansi dan brand posisi jangka panjang kita terbukti tangguh dan berada di jalur yang tepat Bapak Ibu sekalian. Sekarang mari kita perhatikan pada kinerja operasional terdekat kita di panel kiri atas. Secara total di periode ini kita berhasil membukukan angka penjualan yang luar biasa yaitu di angka 1926. Ini sejalan dengan tren makro positif yang tadi barusan dijelaskan. Nah, namun mohon diperhatikan pada panel Sparkline KPI yang ada di sebelahnya. Nah, ini sebagai analisis saya menemukan anomali di sini ada puncak penjualan yang sangat kuat di angka 718.000. Nah, namun grafiknya menukik sangat tajam di periode pencatatan terakhir menjadi eh, belasan ribu saja. Nah, di sini kita perlu berdiskusi dengan tim operasional. Insya Allah besok pagi penurunan tajam ini besar kemungkinan adalah efek dari data month to date yang belum tutup buku atau istilah kerennya closing. Jadi ada hambatan tiba-tiba di supply chain pada minggu-minggu terakhir. Nah, ini perlu diingat sebagai catatan, ini adalah red flag yang harus kita atasi segera agar tidak menggerus momentum di kuartal depan. Nah, bergeser ke panel kiri bawah, mari kita lihat siapa pahlawan. Nah, siapa pahlawan? Penyumbang angka 1,9 juta pada daftar top 10 produk yang ada di layar Bapak Ibu. Kita melihat dominasi absolut dari segmen premium. Nah, produk yang teratas itu seperti bisa dilihat, izin saya bacakan, The North Face Apex Bionis Soft Shell Jacket Men's. Nah, ini memimpin jauh meninggalkan produk lainnya dengan volume menembus 7.000. Ya, ini seperti bisa dilihat. Oh, sangat jauh tertinggal. Ini menembus pada 7.000 sales. Jadi diikuti oleh lini yang lain seperti The North Face lainnya, seperti Nike Women's dan Canada Goose. Nah, jadi data ini membuktikan bahwa target pasar kita saat ini sangat price incentive
atau tidak ragu mengeluarkan dana besar untuk brand premium perlengkapan outdoor lainnya. Nah, rekomendasi taktis saya dan tim untuk kuartal depan yaitu sebagai tim marketing bisa mengalokasikan 60% budget kampanye pada kategori order airwear. Nah, dan pastikan buffer stok untuk produk-produk ini aman di pusat distribusi. Nah, terakhir di mana produk premium ini paling banyak terserap yaitu bisa kita perhatikan pada peta geografis di sudut kanan bawah di layar Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, di sini saya sudah memfilter. Kalau kita menekan salah satu wilayah yang ada di peta geografi ini, dia akan memfilter semuanya, baik dari cart total sales, sparkline, trend history penjualan, dan top 10 produk. Itu akan memfilter dan hanya menampilkan pada wilayah itu saja. Nah, kemudian penetrasi pasar di kedua benua ini sangat tinggi jika saat ini shipping cost atau biaya logistik pengiriman seperti di wilayah Brasil dan Australia masih terlalu membebani margin kita saat ini. Nah, di sini saya dan tim merekomendasikan tim business development untuk mulai mengkaji pembuatan distribusi center lokal di wilayah sana. Jadi langkah ini akan sangat mendongkrak margin profit operasional kita. Nah, sebagai kesimpulan, pada malam hari ini secara makro bisnis kita bertumbuh sangat sehat. Lini premium outerwear menjadi motor utama pencetak dengan titik serap tertinggi di pasar berkembang seperti wilayah yang tadi saya sebutkan, yaitu Brasil dan Australia. Namun investigasi terhadap drop penjualan di akhir periode harus menjadi prioritas operasional minggu ini. Demikian pemaparan analisis kinerja penjualan dari saya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu waliul muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.